Pilkada Jakarta 2024 di depan mata. Nama Anies Baswedan kembali menguat di bursa calon gubernur daerah khusus Jakarta ini. Di Tenggarai, paling tidak, ada 4 partai yang berpeluang besar mengusung mantan capres ini. Berikut ini suara para pengurus partai yang berpotensi besar mengusung Anies di Pilkada Jakarta mendatang. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi Nasdem. Konteks DKI Jakarta, memang kita sudah dari awal mengatakan, kemarin ya, sudah jelas bahwa Partai Nasdem fokus kali ini melanjutkan periode kedua Bapak Anies Baswedan di Jakarta. Selesai daripada Pilpres kemarin, saya berbicara langsung dengan Pak Anies, meminta beliau untuk kembali untuk memimpin Jakarta. Banyak hal-hal lah yang harus dibenahi setelah beliau kemarin pernah tugas 2 tahun, ditinggal permasalahan-permasalahan Jakarta yang harus kembali diluruskan. Tapi ketika halal bihalal Partai Nasdem dengan teman-teman koalisi di Timnas, Pak Anies menjawab bahwasanya memang beliau ingin rehat sejenak, dan kita terima itu. Dalam proses berjalan, nampaknya sinyal-sinyal itu semakin kuat bahwa beliau memang akan kembali di Jakarta. Kami dari Nasdem Jakarta menyambut itu dengan baik dan memberikan dukungan secara majority, karena Partai Nasdem di Jakarta itu partai kader. Kita juga mendengar dari suara akar rumput bahwasanya menginginkan Bapak Anies untuk kembali. Sekjen kami Pak Hermawi Taslim menginisiasi satu pertemuan lah, namanya itu Forum Sekjen. Di Forum Sekjen itu memanggil kami di tingkat provinsi, yaitu di Koalisi Perubahan. Di situ ada PKS, ada PKB. Nah, 3 partai ini memang kita sering secara informal diskusi gimana Jakarta masa depan. Pada saat itu memang masih sangat amat jauh ya berbicara tentang Pak Anies kembali di Jakarta. Masing-masing daripada partai mengusulkan nama-nama calonnya. Nasdem ada Bang Ahmad Saroni, lalu dari PKS ada Pak Hawirudin, lalu ada dari PKB ada Ida Fauzia. Nah, sepanjang jalan ini komunikasinya sangat amat cair dengan teman-teman di PKS dengan PKB. Sehingga ketika kita bertemu lagi di DPRD maupun di tingkat provinsi, memang hatinya tuh masih sama, bahwa kita ingin bareng-bareng untuk di Jakarta. Nah, dalam konteks dukungan kepada Pak Anies, memang saya dengan DPW DKI Jakarta, Nasdem, sudah menyampaikan itu, bahwa Nasdem ini memang keinginan kuatnya untuk meminta kembali Pak Anies untuk maju. Bagaimana respon daripada teman-teman dari PKS dan PKB? Saya rasa responnya itu sangat amat positif. PKS. Saya langsung ke Mas Hawirudin terlebih dahulu. Sejauh ini, artinya sikap DPW PKS Jakarta sudah resmi ini untuk mengusung Anies Baswedan? Sudah resmi dan sudah bersurat sebagai aspirasi dari pengurus PKS DKI Jakarta yang disampaikan kepada DPP PKS. Baik, responsnya dari DPP seperti apa Pak Hairudin? Kebijakan DPP, seluruh provinsi yang akan mengajukan calon gubernur diberikan kewenangan untuk menyampaikan calon-calonnya, baik dari internal maupun eksternal PKS, dan ruang itu diberikan juga kepada Kota Madia Kabupaten, dan kita menggunakan ruang itu, menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi DKI Jakarta. Mengapa kemudian mengusung Anies Baswedan di tengah pernyataan dari Presiden PKS yang sudah menyatakan dengan tegas bahwa jangan degradasi Anies Baswedan nih untuk kembali ke daerah karena sudah dinilai menjadi tokoh nasional? Apa yang jadi pertimbangan DPW PKS Jakarta akhirnya bulat tadi sudah bersurat bahkan mengusung Anies? Yang pertama, rekam jejak ya. Dengan rekam jejak Pak Anies di periode pertama menjadi gubernur DKI Jakarta 2017-2022 telah menorehkan prestasi yang luar biasa yang telah mendapatkan penghargaan nasional dan internasional. Yang kedua, perolehan Anies Baswedan dalam Pilpres DKI Jakarta yang 40% ini juga menjadi pertimbangan kita. Dan yang ketiga, tentu kita ingin melanjutkan program-program Pak Anies yang sudah dilaksanakan pada periode pertama 2017-2022 untuk dilanjutkan ya, maju kotanya bahagia warganya,
pada periode 2024-2029. PKB. Jadi secara tahapan PKB belum mengeluarkan rekomendasi secara resmi. Tapi dari hasil diskusi, obrolan dari teman-teman kanan kiri Mas Anies, kira-kira kita akan pertimbangkan Mas Anies kalau maju lagi di dalam Pilgub. Intinya gayung bersambut gitu. Ya kita lihat kan belum tanggal berapa? Pendaftaran tanggal berapa ya? 27 Agustus. Kita lihat perkembangannya kayak apa. Apa masih bimbang antara Pak Anies atau Bu Ida atau emang mau disatukan gitu? Yang jelas sampai hari ini kami masih punya calon kandidat, itu Mbak Ida Fauzia. Dan yang cukup mengejutkan, PDIP. Karena kan lagi rame nih. Iya kan? Bahwa ini ada kemungkinan kalau pilkada di DKI win, ini PDIP ini membuka ini loh pendaftaran buat Mas Anies silakan. Nah, itu bener nggak sih? Ya, kita membuka ruang pendaftaran untuk semua. Siapapun boleh mendaftar. Kita punya prosedurnya, mekanismenya jelas, mendaftar kemana, di rentang waktu kapan, caranya bagaimana. Kita terbuka untuk semuanya. Semua boleh mendaftar di PDI Perjuangan kecuali Mas Bobi. Gue juga ketawa. Itu yang bilang bukan kami, tapi yang bilang dari teman-teman pengurus di Medan yang tahu kesehariannya selama 5 tahun terakhir, yang ikut mengusung dan memenangkan Mas Bobi di Pilkada Medan yang lalu. Jadi yang bilang bukan kami, gitu. Jadi semuanya boleh, siapapun.